Salam Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara. Kalau saudara membaca dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14, itu berbicara tentang Nabi Yehezkiel yang bernubuat pada tulang-tulang kering di sebuah lembah. Tulang-tulang kering itu menggambarkan Israel sebagai umat Tuhan, juga menggambarkan kehidupan kita yang selama ini mungkin kering secara rohani, jasmani, dan lain sebagainya. Dalam kisah tersebut dikatakan bahwa Tuhan bertanya pada Yehezkiel, mungkinkah tulang-tulang kering itu dipulihkan? Sudah baca di ayatnya yang ketiga. Dengan kata lain, bagi kita, mungkinkah kerohanian yang kering dipulihkan? Atau mungkinkah kehidupan keuangan masa depan yang kering di 2020 itu dapat dipulihkan? Kemudian Yehezkiel menjawab, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui." Saudara, saya mau katakan begini saudara, apapun yang kering bisa Tuhan pulihkan. Apapun yang retak bisa Tuhan sembuhkan. Amin. Apapun yang patah bisa Tuhan sembuhkan. Amin. Kalau saudara baca di dalam Yesaya 42 ayat 3 yang sama dengan Matius pasal 12 ayat 20. Dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Oleh karena kemahakuasaan Tuhan dan rohnya, lembah bisa ditutup, gunung bisa diratakan. Amin. Semua itu bisa terjadi. Tapi dikatakan dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 4, bernubuatlah pada tulang-tulang kering itu. Demikian kata Tuhan. Jadi tugas kita adalah bernubuat pada semua aspek kehidupan kita yang masih kering. Bernubuatlah bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan bagi kita. Amin. Ketika Yehezkiel bernubuat pada tulang-tulang kering itu, maka sesuatu mulai terjadi. Tulang-tulang kering itu mulai bersatu, kulit mulai menutupinya. Namun saudara, kalau saudara baca secara keseluruhan, belum ada kehidupan. Tuhan kembali memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat agar nafas hidup berhembus dari keempat penjuru mata angin pada tulang-tulang kering. Kemudian Tuhan kembali memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat agar kubur-kubur terbuka supaya terjadi kebangkitan dan kehidupan. Maka terjadilah hal itu. Mungkin pada awalnya ketika saudara pertama kali mengimani dan memperkatakan sesuatu, hal itu belum langsung terjadi. Tapi sama seperti Tuhan berkata kepada Yehezkiel agar terus bernubuat dan berkata-kata, saudara pun harus terus bernubuat dan berkata-kata. Saudara yang sedang mengimani bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan, sekali lagi saudara memperkatakannya, mungkin hal itu belum langsung terjadi. Jangan putus asa. Bahkan untuk nabi sekaliber Yehezkiel, Tuhan harus memerintahkan bernubuat sampai beberapa kali. Betul? Jadi, jika tahun ini saudara mengimani bahwa semua tulang keringku, semua padang gurunku di tahun 2020 karena COVID-19 akan menjadi kebun buah-buahan. Haleluya. Maka di alam roh akan mulai terjadi sesuatu. Bila belum ada kehidupan, teruslah ucapkan perkataan iman. Firman Tuhan diperkatakan dengan iman
itulah nubuatan. Imani, perkatakan, kemudian bertindak. Maka saudara akan mengalami apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup. Amin. Iman berarti apapun yang saudara percayai harus terus saudara taruh dalam hati. Perkatakanlah apapun yang saudara percayai itu setiap hari. Lalu dengan apa yang saudara percayai dan perkatakan itu, mulailah bertindak. Sebab iman itu harus bertindak. Saat kita melangkah, maka ada pintu yang terbuka. Amin. Elia berdoa supaya hujan turun setelah 3,5 tahun tidak turun hujan. Elia berdoa dan menyuruh bujangnya melihat keadaan langit sampai 7 kali. Baru nampak awan sebesar telapak tangan. Tapi hal itu sudah cukup bagi Elia untuk yakin bahwa doanya sudah dijawab Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat 4 mengatakan bahwa kita diurapi supaya memberitakan tahun rahmat Tuhan. Bagi saudara yang beriman dan hidup berkenan pada Tuhan, maka dengar baik, doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Roh Tuhan yang ada pada kita ialah seperti yang terdapat dalam Yesaya 11 ayat 2. Percayalah, saudara akan diberi kuasa untuk membangun kembali apapun yang pernah runtuh dalam hidupmu di tahun-tahun sebelumnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar dari apa yang Engkau perintahkan kepada Yehezkel untuk terus memperkatakan perkataan yang sesuai dengan apa yang Engkau katakan. Maka kami akan terus memperkatakan sesuai dengan apa yang Engkau rancangkan dalam hidup kami. Dan tidak akan mengatakan apa yang Tuhan tidak katakan mengenai kehidupan kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan artinya tahun ini kami akan mengalami damai sejahtera. Karena rancangan-Mu bagi kehidupan kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.